dan saudara-saudari terkasih, senang rasanya kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya Selatan. Saya Pendeta Daniel Luban Gaul berdoa semoga Amang Inang dan saudara-saudariku pada hari ini di dalam kondisi baik dan di dalam keadaan yang sukacita. Amang Inang dan saudara-saudariku, untuk itu sebelum kita menjalani ragam aktivitas pada hari ini, saya mengundang kita semua untuk terlebih dahulu mendengarkan renungan harian. Untuk itu mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur di mana Tuhan memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Setelah Engkau menjaga kami Tuhan selama satu malam, Engkau memberikan hari yang baru bagi kami sehingga kami boleh masuk di dalamnya dan melakukan ragam aktivitas yang kami rencanakan selama satu hari ini. Untuk itu ya Bapa, berkati kami karena kami hendak masuk di dalam hari yang baru, dan biarlah kami memulai hari ini Tuhan dengan terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi terang, boleh menjadi pelita di tengah-tengah hati kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini di hari Rabu 9 Juli 2025 didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amang Inang dan saudara-saudariku, ada sebuah kalimat yang cukup menarik dan memberikan makna yang baik di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia. Kalimat itu berbunyi seperti ini: lebih sulit mempertahankan daripada memulai. Lebih sulit mempertahankan daripada memulai. Mengapa, Amang Inang dan saudara-saudariku? Karena banyak sekali yang kita perlukan di dalam upaya untuk mempertahankan daripada memulai sesuatu itu. Lebih banyak sekali Amang Inang yang dibutuhkan untuk dapat menjaga bisnis, menjaga hubungan, menjaga yang lain-lain daripada memulai saat di awal-awalnya itu. Mempertahankan atau menjaga membutuhkan ketekunan. Mempertahankan atau menjaga membutuhkan kedisiplinan. Mempertahankan atau menjaga membutuhkan yang namanya kesabaran. Kita bisa sama-sama menyaksikan Amang Inang di tengah-tengah peristiwa COVID kemarin, begitu banyak sekali tempat-tempat usaha, tempat makan, tempat wisata, dan lain sebagainya harus tutup karena tidak mampu bertahan di tengah-tengah situasi tersebut. Tapi meski begitu, bukan berarti segala yang telah dimulai tidak dapat dipertahankan. Karena ada juga di antara beberapa tempat wisata itu, tempat usaha itu pun yang sampai pada hari ini masih berdiri dan masih eksis. Lebih sulit mempertahankan daripada memulai.
Jemaat yang terkasih, inilah yang kita lihat di dalam firman Tuhan pada hari ini. Jemaat di Korintus yang menerima surat dari Rasul Paulus adalah jemaat-jemaat yang mereka masih terhitung baru untuk masuk di dalam kekristenan. Jemaat yang menerima surat Rasul Paulus diharapkan agar mereka boleh tetap setia sebagai pengikut Kristus. Mengapa, Amang Inang dan saudara-saudariku? Karena begitu banyak hal-hal yang bisa membuat mereka kembali lagi kepada kepercayaan mereka yang lama. Begitu banyak sekali, Amang Inang, kebiasaan dan gejala-gejala sosial yang bisa membuat mereka kembali lagi di mana saat mereka belum mengenal Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu sebabnya kalau kita perhatikan surat Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus, masih banyak hal-hal yang berkutat mengenai misalnya persoalan praktik makanan halal dan haram yang hendak diberikan kepada dewa-dewa misalnya. Atau mungkin kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menyuratkan kepada jemaat di Korintus mengenai praktik hidup yang lama agar tidak lagi diikut. Ini secara khusus juga kita bisa perhatikan, Amang Inang dan saudara-saudariku, di mana di ayat-ayat sebelumnya, dari sebelum ayat firman Tuhan pada hari ini, kita bisa lihat dengan bersama-sama. Sebagai contoh, pada ayat 6 hingga ayat 8, di sini secara tidak langsung Paulus hendak mengingatkan agar mereka tidak kembali lagi kepada kehidupan mereka yang lama. Baik itu misalnya mereka menyembah berhala yang lalu yang pernah mereka sembah, atau bisa saja pada ayat ke-8 perilaku mereka yang cemar, yaitu percabulan atau praktik zina yang dilakukan di kuil-kuil penyembahan berhala. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini hendak mengingatkan, hendak memberikan pesan bahwa lebih sulit mempertahankan daripada memulai. Itu sebabnya, Amang Inang dan saudara-saudariku, pada ayat ke-13 kita boleh melihat kata-kata di awal yang begitu terang dan kontras adalah digunakan Rasul Paulus, kata pencobaan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Kalau kita perbandingkan kepada terjemahan Inggris misalnya, kata yang digunakan adalah temptation, atau diterjemahkan secara harafiah yaitu godaan. Lebih mudah untuk memulai daripada mempertahankan atau menjaga. Lebih mudah bagi jemaat Korintus untuk menjadi Kristen daripada untuk mempertahankan diri mereka setiap hari menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, ini kan menarik, Amang Inang dan saudara-saudariku. Betapa mudahnya di gereja untuk seseorang, katakanlah dulu misalnya seorang bayi, untuk menjadi Kristen. Mereka didaftarkan untuk pada waktu tertentu menerima baptisan, lalu menerima pembaptisan dan secara legalitas sah sebagai orang Kristen bayi tersebut. Itu mudah menjadi Kristen. Tetapi yang sulit adalah di saat bayi yang telah menerima baptisan itu, di saat Amang, Inang, dan saudara-saudari yang telah menerima pembaptisan pada masa muda kita, pada masa kita baru lahir, itu sampai pada hari ini bagaimana kita mampu dan harus kuat di dalam menjaga atau mempertahankan kekristenan kita itu, mempertahankan keimanan kita itu, mempertahankan dan menjaga baptisan yang kita telah terima
pada kita masa-masa baru lahir itu. Kan begitu. Itu sebabnya bagi orang-orang Kristen kita bisa katakan mereka yang melakukan kejahatan, praktik korupsi, lalu perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka inilah sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sulit menjaga dan mempertahankan baptisan yang telah mereka terima pada mereka baru lahir tersebut. Tantangan terbesar bagi pengikut Kristus adalah untuk menjaga dan mempertahankan. Tantangan terbesar bagi kita adalah untuk mempertahankan dan menjaga baptisan yang telah kita terima sebagai identitas bahwa kita adalah pengikut Kristus. Disinilah Paulus hendak berbicara kepada jemaat di Korintus, juga kepada kita pada pagi hari ini, Amang-Amang dan saudara-saudari. Untuk itu, meskipun begitu, tidak berarti bahwa kita, Amang-Inang dan saudara-saudariku, di dalam menjadi Kristen, di dalam menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus, bukan berarti kita tidak dimampukan. No, itu keliru. Karena Apostel Paulus atau Rasul Paulus di sini begitu jelas, begitu terang menyampaikan bahwa sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita, umatnya, akan hidup tanpa permasalahan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa selama kita hidup sebagai pengikutnya, kita lepas daripada godaan. Tetapi pada pagi hari ini kita boleh sama-sama memastikan janji Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa Ia adalah setia. Bahwa Ia, sekali lagi, adalah setia. Amang-Inang dan saudara-saudari. Untuk itu kita boleh melihat bahwa ternyata di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani, di tengah-tengah hari-hari yang kita lewati, Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Allah tidak pernah membiarkan kita anaknya sendirian seperti yatim piatu. Tetapi Ia senantiasa hadir bersama kita karena Ia adalah Allah. Ia setia dan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Untuk itu, Amang-Inang, sekalipun berat menjadi pengikut Kristus pada hari ini, begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan, entah itu jabatan, entah itu harta, entah itu wanita, mungkin bagi yang hendak mencari jodoh, atau mungkin pasangan laki-laki bagi perempuan Kristen yang hendak mencari jodoh. Godaan-godaan itu begitu banyak dan ada di sekeliling kita. Tentu rasa-rasanya akan sulit kita menghindari godaan itu. Tetapi kalau kita mengingat bahwa di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima baptisan, orang-orang yang percaya, ternyata Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah senantiasa hadir bersama kita. Allah senantiasa setia mendampingi kehidupan kita. Maka kita akan dimampukan. Betapapun berat godaan dan percobaan itu, kita pasti mampu melampauinya. Betapapun berat dan godaan itu, dan cobaan yang mungkin kita akan alami pada hari ini, percayalah Amang-Inang dan saudara-saudariku bahwa Allah bersama-sama dengan Anda, bahwa Allah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Sehingga ketika pun kita mengalami godaan atau cobaan pada hari ini, apalagi yang membuat kita menjadi ragu,
atau misalnya kembali atau mengkhianati iman kita, panggilan kita sebagai umat Kristen, mari kita ingat kembali. Pada hari ini, 1 Korintus 10:13, kita memiliki Tuhan yang setia. Bukan hanya pada masa lalu kepada bangsa Israel, tapi juga pada hari ini kepada kita, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, karena kita memiliki Ia di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah disapa oleh firman-Mu. Engkau mengajarkan kami bahwa dalam 1 Korintus 10:13 begitu sulit menjadi pengikut-Mu yang setia. Lebih sulit Tuhan mempertahankan atau menjaga daripada memulai. Namun begitu, pada pagi hari ini kami begitu bersyukur dan bersukacita. Karena sekalipun Tuhan, godaan-godaan yang hendak kami hadapi ke depan, cobaan-cobaan yang kami hadapi pada hari ini, ataupun pada masa lalu, ataupun pada waktu yang akan datang, kami memiliki Engkau Tuhan yang senantiasa hadir dan setia, mendampingi kami di tengah-tengah kehidupan kami. Mulai dari kami membuka mata pada pagi hari ini hingga sampai nanti kami menutup mata saat kami tidur, Engkau setia bersama-sama dengan kami. Untuk itu Tuhan, kuatkanlah iman kami, agar kami dapat tetap teguh di dalam iman kami, sekalipun kami harus menghadapi cobaan dan godaan pada hari ini. Tolonglah kami yang lemah ini Tuhan, agar kami boleh tetap setia di tengah-tengah kehidupan kami, mengikut Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dan memikul salib-Mu Tuhan, salib kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan kami pada hari ini. Walaupun Tuhan, godaan, jabatan, kuasa, harta, pasangan mempengaruhi dan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, kuatkanlah kami Tuhan, agar Roh Kudus memampukan kami supaya kami tetap setia dan tidak menjadi jatuh di dalam godaan atau percobaan tadi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan kami juga hendak mendoakan bagi kami semua Tuhan, seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, kaum bapak dan ibu, juga kelompok lansia. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh setia mengikut Engkau, boleh tetap memiliki pengharapan dan iman di tengah-tengah kehidupan kami pada hari ini, dan terkhusus mempertahankan baptisan yang telah kami terima di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.